Mungkin salah satu manfaatnya juga, makanya Mbak Eda nih awet muda, benar Pak? Udah siapa sih itu? Kok senamnya nggak enak? Kenapa sih? Saya mau tahu, penasaran itu kenapa disebut jin. Jadi kalau hanya mengandalkan olahraga kurang maksimal hasilnya. Hey you, selamat datang di UNS Podcast Power by Damai Putra. Podcastnya kita berbagi cerita seru dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September. Nah, kita sudah mengundang nih salah satu olahragawan wati yang ada di sekitar Kota Harapan Indah, yaitu Jin Jumba Eda yang bernama Mbak Eda. Benar Mbak, namanya Mbak Eda. Oke. Nah, beliau ini seorang founder Eda Management, instruktur Jumba, head coach aeroboxing, co-brand ambassador Kolago. Benar, Mbak? Nah, selamat datang, Mbak. Terima kasih udah diundang ke sini. Oke, Mbak Eda nih, saya mau tanya beberapa hal, Mbak. Ya, jangan susah-susah. Enggak, gampang kok. Kita mau tahu nih, Mbak Eda pertama kali terjun di dunia Jumba itu kayak gimana sih? Iya. Untuk Jumbanya sendiri memulai karir jadi instruktur Jumba di 2013. Tapi untuk instruktur olahraga sih dari 2006. Oke, udah lumayan lama ya, Mbak. Lama. Nah, gimana sih pertama kali dari Mbak mulai di Jumba sampai menjadi instruktur Jumba itu perjalanannya itu kayak gimana? Iya, perjalanannya awalnya sih saya instruktur program lain. Ya, kemudian Jumba 2010 masuk ke Indonesia. Ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman, membernya, oh itu mau Jumba dong, mau itu dong senam yang baru, otomatis ya udah kita upgrade skill. Dan tahu nggak siapa yang bayarin training saya pertama kali? Siapa tuh? Damai Putra. Wih. Nyata Mbak Eda tuh udah kolega lamanya Damai Putra loh. Iya. Oke, gimana lagi lanjut Mbak? Habis itu setelah training, kebetulan waktu itu saya 2010 udah jadi sport attendant di Harapan Indah Club. Otomatis ngajar kelas-kelas, setelah training punya license, udah kita ngajar buka kelas. Iya. Nah, sekarang nih saya kelihatannya Mbak Eda tuh aktivitasnya banyak banget sih. Ya, apa aja sih aktivitas Mbak selama ini? Dari hari Senin sampai Minggu tuh pasti full tuh, apa aja tuh Mbak? Iya, kebetulan nih selain ngajar-ngajar jadi IO juga, event organizer tapi untuk sport. Pasti. Iya. Ya, oke. Apa sih tantangan berat Mbak selama jadi instruktur ini dari awal Mbak jadi instruktur sampai sekarang? Tantangan terberat mungkin yang suka dukanya. Suka duka ya. Kalau untuk di awal-awal sih memang agak berat ya, karena orang belum tahu Jumba, belum tahu ini. Tapi setelah sekarang ini orang siapa sih yang nggak tahu Jumba? Ya semua maunya Zumba itu aja sih. Sekarang sih udah nggak ada masalah. Awal-awal aja ketika menjadi pertama kali instruktur. Pengalaman unik apa yang Mbak paling ingat dari pertama terjun di dunia ini sampai sekarang? Mungkin ada yang membekas di pikiran Mbak yang paling unik gitu. Kejadian-kejadian yang unik-unik lah gitu Mbak selama jadi instruktur Jumba atau terjun di dunia Jumba. Apa ya? Kayaknya semuanya unik deh. Iya, kalau dulu kan orang udah siapa sih itu, kok senamnya nggak enak lagu. Gitu aja sih. Iya. Kalau boleh tahu Jumba sendiri ini ada jenis-jenisnya juga nggak sih Pak? Kalau Zumba ini adalah salah satu program dance fitness. Tapi untuk jenisnya banyak. Ada Jumba Kid untuk anak-anak, Jumba Gold untuk lansia, Aqua Jumba yang di kolam renang, Aqua Jumba. Kemudian ada Zumba Sentao, Zumba Toning. Ada lagi perkembangannya Strong Nation. Banyak ya Mbak ternyata ya. Oh, banyak jenisnya. Saya taunya cuma satu Jumba. Udah, Jumba itu aja.
Kalau yang biasa aku tuh Jumba Fitness. Oh, itu Jumba Fitness Iya, namanya. Nah, fitness, oke. cardio dance. Nah, di timnya Mbak, anak-anak kan tadi Mbak juga menyebutkan tuh banyak anak-anak, jumlah anak-anak itu udah banyak anak-anak yang bergabung dengan tim Mbak Eda Manajemen. Iya, iya. Udah. Ada beberapa anak-anak, tapi memang untuk jenis-jenisnya itu harus training lagi, harus punya license sendiri lagi. Jadi kita nggak bisa ngajar, misalnya kita mengajar dance kit, Zumba kit, tapi nggak punya license Zumba kit, ya nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa. semua harus training lagi, license lagi. Kalau boleh tahu anggotanya Eda Manajemen sampai saat ini sih udah berapa orang, Mbak? Kalau anggotanya itu terdiri dari beberapa orang gym, itu ada sekitar 20-an instrukturnya aja. Tapi kalau untuk Zumba lovernya ya lumayan banyak. Ada berapa banyak tuh? Ribuan, Mbak? Ada? Bisa jadi kalau dikumpulin. Iya, yang saya tahu kan kita selama ini kan udah bekerja sama tuh ya Mbak. Mbak datangin crowd itu memang beramai banget tuh punya Mbak ya yang sudah tahu Mbak Eda lain lebih tepatnya Eda Manajemen. Nah, oke. Bagi Mbak sendiri selama sudah mungkin dari 2000 berapa Mbak tadi? 2013 terjun di area Jumba ini, manfaat apa aja sih yang dirasakan? Mungkin kita nih wajib atau harus olahraga pastinya. Nah, Jumba sendiri ini bermanfaat bagi kita, tubuh kita itu lebih ke tepatnya lebih apa gitu Mbak? Iya, manfaat ya namanya berolahraga, apapun olahraganya, terutama Jumba yang pasti buat kesehatan. Iya, pasti. Iya, itu yang paling utama buat kesehatan. Kemudian komunitas, kita bisa silaturahmi, punya banyak teman. Kemudian untuk saya sendiri, untuk para gym-gymnya mungkin secara ekonomi untuk menambah income. Iya, lebih tepatnya ya income ya, income tambahan itu ya. Mantap sekali. Nah, oke. Nah, mungkin salah satu manfaatnya juga, makanya Mbak Eda nih awet muda, benar Pak? Salah satu manfaat Jumba membuat kita jadi awet muda. Itu saya mau ikut nih. Itu salah satu manfaatnya aja. Sebenarnya olahraga apa aja bisa membuat kita sehat, bugar. Karena dengan olahraga itu tubuh kita memproduksi hormon. Hormon itu yang akan membantu kita merelaksasi otak, tubuh, membuat kita secara emosi, daya ingat kita bagus. Nah, mungkin dari situ bertemu dengan banyak orang, punya banyak teman, otomatis kan membuat gaya hidup kita lebih sehat, ya, lebih happy. Akhirnya menuju lebih happy, lebih fun, lebih senang ketemu teman, jadinya terasa awet, awet muda. Jadi intinya awet muda itu harus senang. Ya, gimana caranya senang? Nah, olahraga salah satunya dengan olahraga. Iya. Nah, Mbak selama ini kan pasti di indoor, di outdoor, banyak di indoor, banyak di outdoor nih. Menurut Mbak lebih cenderung suka di indoor apa outdoor kalau untuk olahraga Jumba ini? Lebih prefer kemana sih? Semua ada plus minusnya ya. Kalau saya sih sebenarnya sukanya dengan keadaan endemi kita saat ini, sebenarnya bagusnya outdoor. Iya. Sirkulasi udaranya lebih bagus ya. Tapi kalau ada juga orang-orang yang nyamannya indoor, nyaman mungkin untuk kostum mereka. Ya. Menurut Mbak nih, untuk saat ini pandemi kan pastinya itu hunian kayak apa sih yang misalnya untuk yang mendukung situasi endemi kayak gini yang bagus untuk keluarga gitu. Iya. Hunian seperti apa mungkin yang di mana masyarakatnya, warganya bisa berolahraga, mungkin butuh ruang terbuka, taman, ruang hijau gitu, jadi mereka bisa melakukan aktivitas di lingkungannya, nggak perlu jauh-jauh lagi karena udah tersedia di situ. Iya, pastinya banyak fasilitas olahraga itu ya. Iya. Nah, tips nih Mbak, minta tipsnya dong buat teman-teman UNS Podcast nih untuk bisa tetap bugar di era pandemi ini. Tips-tips olahraga yang kayak yang simple aja gimana? Mungkin di rumah, bisa di rumah dimanapun mereka berada. Buat teman-teman UNS,
tidak ada kata terlambat untuk sehat, untuk olahraga. Lakukan hal-hal kecil seperti jalan, lari 30 menit sehari, atau olahraga yang rutin, yang agak berat seperti aerobik, zumba 3 kali seminggu. Udah cukup. Iya. Berapa lama sih Mbak? Misalnya kita 3 kali seminggu, sama apakah 15 menit, setengah jam minimal waktunya itu? Minimal waktunya 30 menit. 30 Iya, menit ya. 30 menit. Nah, setelah kita melakukan olahraga ringan, mungkin apa sih maksudnya apa sih yang tidak boleh, misalnya habis itu langsung minum es dingin atau apa gitu, yang nggak boleh langsung habis olahraga kita mengkonsumsi apa gitu? Ada nggak larangan-larangan gitu misalnya? Iya, kalau nggak disarankan. Kalau untuk pola makan setelah olahraga, minimal makan beratnya itu 2 jam setelah olahraga. Iya. Ya. Kalau sebelumnya mungkin kalau makanan berat sama 2 jam. 2 jam. 2 jam sebelum dan sesudah ya, baru waktu yang paling bagus untuk kembali makan berat mungkin ya. Iya. Oke. Saya baru tahu juga nih Mbak kayak gitu. Sejam lagi makan gitu kan, makan yang berat dulu biar nambah energi, walaupun kata orang kan nggak boleh makan kenyang dekat-dekat olahraga gitu, nanti bisa kenapa-napa gitu sih yang saya pernah dengar. Tapi kalau secara minum ya aman ya, justru minum yang banyak ya, yang bagus ya. Nah, kita juga tahu, apakah Zumba membutuhkan kayak pemanasan sebelumnya Mbak? Iya, mungkin Zumba merupakan program olahraga yang mulai dirancang khusus oleh ahlinya dari Amerika. Jadi sebelum memulai pasti dimulai dengan warming up. Setelah itu inti dan ya seperti biasa lah, pemanasan, inti sama pendinginan. Ya, emang sih beberapa kali saya ada ikutnya Mbak Eda yang kelas. Mbak Eda sih, lama banget nggak tahu nih pori-porinya kecil atau apa, atau kurang sehat sih. Keringetan gitu. Nah, tunggu saya waktu gerak-gerak itu, kalau pas berhenti baru keringatannya mulai muncul. Nah, pas gerak itu malah nggak keluar. Emang apakah begitu? Apakah itu metabolisnya kurang bagus atau gimana, yang Mbak tahu? Iya, mungkin harus dicek dulu ke dokter kan. Tapi biasanya memang ada gangguan di metabolisme. Emang sih saya nggak pernah cek Mbak. Iya. Kalau menurut Mbak? Biasanya sih olahraga yang cocok itu sepeda. Iya. Kalau yang agak lama berkeringat, mereka cocok biasanya bersepeda. Oke. Iya. Ade, boleh dicoba Mbak. Saya harus beli sepeda dulu nih. Saya beli sepeda dulu, melatih keringat saya. Boleh dicoba Mbak tipsnya. Oke. Nah, tadi saya sempat mention juga sama Mbak, kenapa sih saya mau tahu, penasaran itu kenapa disebut Zin Eda, Zin Dwi misalnya, itu kenapa sih Mbak? Jadi di Zumba untuk instruktur itu disebut Zin, kepanjangan dari Zumba Instructor Network. Iya, karena kita instruktur yang online. Jadi setiap bulan itu kami harus bayar. Oh, oke. Bayar ke Zumba, ada pajak yang harus kami bayar. Setelah bayar itu untuk materi, karena Zumba menyediakan koreografi dan lagu dari penyanyi-penyanyi internasional, dan itu yang kami harus bayar. Oh, bayar kayak lisensinya ya? Bukan. Ya lisensinya materi kayak hak cipta. Oh iya, hak cipta. Jadi Zumba bayar, misalnya ini lagunya Shakira, kita dipakai sama mereka, dibuatin koreografi, terus kami update secara online, itu yang kami harus bayar. Ternyata juga kita harus bayar, otomatis lisensi kita aktif. Ya. Jadi kalau yang instruktur yang mengaku Jin tapi nggak bayar, bukan. Kita baru tahu. Ini itu Zumba Instructor Network. Tahu deh. Zin apakah ciptaan dari Eden sendiri, ternyata itu singkatan. Akhirnya penasarannya hilang sudah. Oke. Nah, mungkin misalnya kalau Mbak, kalau misalnya selama ini sudah terjun ke mana sini, Mbak apakah jaga makan juga?
atau makan apa aja? Kan orang bilang nggak boleh makan ini kolesterol kayak gitu-gitu. Apakah Mbak sendiri untuk instruktur itu jaga makan? Kalau jaga makan ada saatnya saya jaga makan. Apa itu karena jadi instruktur atau emang lebih kemana? Kesehatan atau emang nggak boleh makan? Iya. Gimana? Kalau misalnya kelas saya sehari ini berdempetan 4 gitu, biasanya saya nggak makan berat dulu. Nanti terakhir saya makan berat. Iya, seharian. Kalau lagi nyantai, ya namanya hidup harus dinikmati Iya, dong. iya. Apakah karena jadi instruktur juga, jadi harus jaga makan tertentu gitu ya, tertentu. Jadi nggak boleh makan gimana gitu, atau makan apa aja deh, karena saya sering olahraga rutin kan. Jadi saya olahraga rutin ini, jadi saya nggak jaga makanan gitu. Mau makan enak, menikmati hidup gitu kan. Iya. Tetap ya Pak ya, Tetap walaupun makan aja. walaupun Cuman kalau pas cuman kalau pas lagi jadwalnya padat, iya baru. Oke, nah sekarang kita buka sesi tanya. Ada nggak yang jawab? Oke, siapa yang coba kamu? Ada yang tanya nggak ya? Kira-kira. Oke, kita coba buka sesi tanya jawab untuk teman-teman UN Asmus. Mbak Eda mau nanya dong, kalau seminggu itu baiknya berapa kali untuk olahraga untuk menurunkan berat badan? Apa harus setiap hari atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Iya. Kalau untuk olahraga tuh disarankan maksimal 3 kali seminggu, tapi mungkin olahraganya apa dulu? Bisa. Zumba boleh dilakukan. Yang penting dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian kalau untuk proses penurunan berat badan, memang pola makan, ada hal-hal yang harus dijaga juga, diperbaiki. Pola makan, gaya hidup, mungkin istirahat harus lebih teratur. Jadi kalau hanya mengandalkan olahraga kurang maksimal hasilnya. Jadi tetap harus pola makan, gaya hidupnya seperti apa yang harus diperbaiki dulu. Iya. Jadi tetap kalau yang mau diet itu, maksudnya Mbak Eda, tetap pola makan nomor 1, Pola makan, gaya hidup sehat, dan ditambah dengan Zumba. Jadi iya. Oke. Mungkin ada lagi bagi teman-teman podcast UN Podcast, siapa? Zumba buat laki-laki itu kan yang banyak saya lihat itu buat perempuan aja kan, buat perempuan yang kebanyakan ikut yang mendominasi. Kalau Zumba buat cowok itu ada atau gimana sih? Jadi Zumba, lebih tepatnya Zumba. Selama ini kan didominasi perempuan, ibu-ibu, kaum muda, tapi lebih ke perempuan, Mbak. Nah, banyak juga nggak sih untuk yang laki-laki, atau ada khusus Zumba laki-laki? Iya. Tanyanya gitu ya? Iya. Di Zumba sendiri ada program namanya Strong Nation. Itu sebenarnya cocok banget buat cewek cowok sih. Iya, dia lebih ke cardio fitness, latihan workout. Dia lebih ke workout gitu. Tapi di Indonesia kita juga udah punya program sendiri, aeroboxing. Oh, aeroboxing. Ya, saya salah satu head coach-nya, salah satu pengajar di aeroboxing Indonesia. Ya, itu cocok banget buat memaksimalin penurunan berat badan. Nah, itu untuk laki-laki cocok banget ya. Itu lebih ke laki-laki. Tapi cewek cowok sih bisa, cewek cowok bisa. Cuman kadang kalau Zumba kan ada cowok yang apa sih, joget-joget, nari-nari. Perasaan mereka gitu. Padahal nggak masalah sih, di luar negeri cowok menari nggak masalah. Cuma mungkin gengsi kali Mbak, cowok ikut di Zumba yang kayak nari-nari banyak cewek. Iya. Oke, seru banget nih ngobrol. Kalau misalnya terus kita nggak ada habisnya juga. Saya padahal masih mau ngobrol panjang sebenarnya ya teman-teman. Silakan. Mau nanya nih Mbak, kalau buat lansia tuh kira-kira cocok nggak sih buat Zumba? Apalagi misalkan seusia mudanya dia udah Zumba nih, tapi karena umurnya udah mencukupi lansia, apa bisa dia tetap ngejalanin Zumba? Iya, ada kan namanya ada Zumba Gold, itu khusus untuk lansia. Gold berarti 50 tahun ke atas ya. Itu bisa dilakukan dengan duduk,
bisa dengan gerakan-gerakan yang mudah. Ada juga Iya, ternyata. ada. Namanya Zumba Go. Kalau di Indonesia kita juga ada. Udah kemarin dikeluarin sama Kemenpora. Namanya senam lansia. Senam lansia. Lebih ke senam-senam terapi gitu. Oh iya. Yang ringan-ringan ya, yang penting gerak gitu Iya. ya. Ya, ada lagi nggak teman-teman? Tadi mau nanya. Ada. Silakan. Jadi orang ada nggak sih dalam orang-orang yang mau ikut senam zumba itu ada ini nggak sih, ada ketentuan khusus nggak sih, kayak ada orang yang penyakit apa nggak boleh ikut senam zumba atau gimana, itu ada nggak sih larangan? Ya, biasanya sih sebelum mulai kita tanyakan dulu, ini ada yang sakit nggak nih? Ada yang punya Penyakit bawaan gitu. bawaan apa, sehat nggak? Biasanya kita tanya dulu. Ya, kalau memang mereka tetap mau kan ada pilihan program lain kayak tadi senam lansia, boleh dengan duduk. Jadi sesuaikan mungkin dengan penyakit bawaannya, apakah yang Iya. berat apa lebih keringan. Jadi lebih kasih masukan ya, misalnya ikut yang program yang mana gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Siapa lagi teman-teman UNAS podcast yang masih mau tanya? Ya udah. Nah, Mbak Eda seru nih ngobrol sama Mbak Eda. Kita senang sekali kedatangan Mbak Eda di sini. Walaupun kita sering ketemu ya Mbak ya, tapi Iya. khusus acara pada hari ini, podcast hari ini kita Mbak biar kenal dekat lah. Iya. Selama ini kan hanya di panggung ya kita Iya. kenal. Di acara aja kita kenal. Nah, oke, bagi teman-teman UNAS yang lagi cari hunian di Kota Harapan Indah, bisa datang ke Marketing Galeri Kota Harapan Indah. Nah, huniannya di Kota Harapan Indah itu selalu dilengkapi dengan sarana olahraga, banyak taman di sekitarnya, bisa untuk jogging, olahraga ringan, taman seperti Taman Abiswara, Taman Meli-Melu, Taman UNAS pastinya. Oke, jangan ragu lagi untuk menghubungi Marketing Galeri Kota Harapan Indah, nanti akan dibantu salesnya. Jadi, yang mau mencari hunian, silakan hubungi ke 88986688. Oke, sampai jumpa lagi di UNAS Podcast berikutnya, Power by Damai Putra.